Shalom Jemaat Tuhan, halo apa kabar? Hari ini saya ingin bercerita dan juga saling berbagi dengan Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Apakah Anda pernah menunda suatu pekerjaan? Saya pernah. Jadi menunda suatu pekerjaan atau umum dikatakan sebagai procrastinator adalah biasanya kebiasaan seseorang yang menunda pekerjaan sampai pada waktu-waktu akhir ketika tugas, tanggung jawab, atau pekerjaan itu akan diselesaikan di tenggat waktunya. Saya pernah melakukan itu. Apa yang membuat kita bisa melakukan itu? Ada beberapa macam persoalan. Umumnya bicara tentang produktivitas. Yang terjadi karena bisa jadi pertama, kita tidak merasa mampu untuk bisa mengerjakan tugas itu. Sehingga ketika ada tugasnya, ada tanggung jawabnya, kita merasa nggak sanggup, akhirnya kita tunda sampai akhirnya di detik-detik terakhir kita harus mengerjakannya. Sehingga ada kemungkinan bahwa kita menggampangkan tugas itu. Nanti juga bisa selesai. Atau tugasnya susah sekali. Gimana ngerjainnya? Nanti aja deh. Begitu ya. Sehingga akhirnya begitu sudah tiba pada waktu pengumpulan atau sudah tiba pada tenggat waktu akhir, umumnya kita mengerjakan dengan begitu cepat dan hasilnya tidak maksimal dan kita kecewa terhadap hasilnya. Itu bisa terjadi pada siapapun juga. Pada bapak ibu atau anak-anak pemuda remaja bahkan ketika sekarang sedang sekolah atau sedang berkuliah. Kadang-kadang kan ada tugas yang diberikan tidak langsung dikerjakan, tetapi disimpan dulu begitu ya, sampai pada tenggat waktu tertentu baru dikerjakan dan umumnya hasilnya kurang maksimal. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata kecenderungan manusia adalah memiliki kecenderungan untuk menunda suatu pekerjaan. Itu umum terjadi, bahkan sejak zaman dahulu. Sehingga ketika zaman-zaman filsuf Yunani sedang berkembang, maka ada tinjauan tentang kebiasaan untuk menunda-nunda suatu pekerjaan. Sehingga muncullah satu ide, satu pergumulan, satu kisah, satu cerita, yaitu yang dinamakan dengan filosofi Stoik, yang mencoba untuk melihat dan mengecek, bahkan untuk bisa menyelesaikan persoalan menunda-nunda ini dengan memulainya melalui satu pertanyaan. Bagaimana sih caranya untuk menjadi pribadi yang produktif? Karena kadang-kadang banyak sekali distraksi atau gangguan kita. Ketika ada tugas yang harusnya dikerjakan, kita malah asik main YouTube. Kita malah asik main Instagram berjam-jam. Kita malah asik ngobrol-ngobrol sama tetangga atau teman-teman kita. Kita malah asik melakukan sesuatu yang membuat diri kita melupakan pekerjaan kita sampai tiba pada detik-detik terakhir kita panik, kita kaget sehingga kerjaan itu harus diselesaikan cepat karena sudah dinanti oleh pimpinan kita atau sudah ditunggu oleh dosen kita atau sudah ditunggu oleh orang yang memberikan pekerjaan atau memberikan tanggung jawab, sehingga hasilnya bisa tidak maksimal dan akhirnya reputasi kita jadi tidak baik. Nah, sehingga dalam pendekatan filosofi Stoik mau melihat tentang pentingnya produktivitas diri. Sehingga secara sederhana kalau kita dapat tugas yang susah dan rumit, maka dalam filosofi Stoik mengajak kita untuk mengubah paradigma kita, bukan untuk meninggalkan pekerjaan itu dengan menganggapnya susah, tetapi melihatnya, menyadarinya untuk rasanya coba deh aku kerjakan, coba deh aku selesaikan, pelan-pelan deh, walaupun sulit nggak apa-apa, yang penting aku sudah memulainya, mengerjakannya dengan baik, dimulai pelan-pelan. Sehingga dibandingkan menunda pekerjaan, meninggalkan tugas, maka mengubahnya dengan menghadapi. Walaupun dengan keterbatasan, dengan keberadaan kita, tetapi kita bisa menyelesaikan tugas itu dengan pelan-pelan. Makanya dalam filsafat Stoik, dia mengajak kita untuk belajar tentang produktivitas melalui beberapa hal. Yang pertama, kemampuan untuk mengelola emosi menjadi penting ketika kita hendak belajar tentang produktivitas. Mengelola emosi yang seperti apa? Kita perlu mengelola emosi kita untuk memiliki kepercayaan diri bahwa kita bisa membentuk perasaan dan emosi kita untuk bisa melihat suatu tugas menjadi lebih positif. Secara contoh, jadi tiba-tiba ada tugas
yang memang diberikan kepada kita, bagaimana sikap kita? Kalau sikap kita melihatnya sebagai sesuatu yang negatif, memberatkan kita, menyulitkan kita, maka tugas itu tidak akan bisa selesai dengan baik. Ah, males banget sih dikasih tugas nih, kenapa sih? Nyusahin aja dan sebagainya. Tetapi kalau dalam pendekatan filsafat stoik kita mengubah emosi, ketika ada tugas yang datang, maka kita melihatnya melalui pendekatan yang berbeda, yaitu tugas sebagai bentuk pengetahuan. Jadi kalau ada tugasnya datang, ya udah, aku mau belajar deh bagaimana sih mengerjakan tugas ini dengan baik. Apa sih tujuan tugas ini? Ya udah, aku akan memulainya, aku akan mengerjakannya perlahan-lahan untuk diselesaikannya dengan baik. Sehingga ketika kita membentuk emosi kita menjadi positif dalam melihat tugas dan tanggung jawab yang kita miliki, melalui pendekatan filsafat stoik ini mengajak kita untuk menyambutnya dengan sukacita, memulainya dengan perlahan-lahan untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Sehingga membentuk emosi, mengelola emosi agar suasana hati kita, suasana emosi kita yang bisa menentukan bagaimana cara kita memandang tugas dan tanggung jawab yang ada di hadapan kita untuk bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga dalam pengelolaan emosi, pada tugas kita tidak melihat bahwa tugas ini membebankan kita. Tetapi dari tugas ini bisa membentuk kita, bisa memberi kita pengetahuan, bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih hebat dan bertanggung jawab. Sehingga ketika kita menyelesaikannya pelan-pelan, akan memperoleh hasil yang baik pula. Dan juga tugasnya bisa diselesaikan dengan maksimal sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Selanjutnya yang kedua adalah perlunya untuk mengetahui apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Wah, ini menarik. Apa yang bisa kita kendalikan? Yaitu pengelolaan waktu. Apa yang bisa kita kendalikan? Yaitu cara kita untuk menyicil tugas itu dan memperjuangkannya untuk menyelesaikannya dengan baik. Apa yang bisa kita kendalikan? Emosi kita untuk melihat tugas itu lebih dengan sukacita. Apa yang bisa kita kendalikan? Ketahanan diri untuk bisa mengelola dan mengendalikan diri dari banyak godaan yang ada di sekitar kita seperti Instagram, YouTube, dan sebagainya. Itu yang bisa kita kendalikan. Lalu apa yang tidak bisa kita kendalikan? Yang tidak bisa kita kendalikan adalah hasil dari tugas yang kita kerjakan. Lah, terus gimana dong? Berarti nggak ada bedanya dong, Pak. Menyicil tugas dengan mengerjakannya dadakan gitu, toh hasilnya juga sama-sama aja. Bukan begitu pola pikirnya. Tetapi dalam pendekatan filosofi stoik, persiapan waktu untuk menyelesaikan tugas itu bisa diperjuangkan, bisa dikendalikan, bisa diatur. Sehingga tujuan dari mengendalikan yang bisa kita mampu kendalikan adalah meminimalisir kegagalan dan memaksimalkan keberhasilan. Saya ulangi, mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan adalah sebagai cara untuk meminimalisir kegagalan dan memaksimalkan keberhasilan. Jadi kalau ada tugas nih, bisa kita kerjakan, dicicil dengan sebaik-baiknya, begitu ya, dengan tujuan untuk meminimalisir kegagalan. Sehingga apa yang bisa kita perjuangkan sebaik mungkin, tentu dengan harapan memiliki keberhasilan yang baik juga. Sehingga ya hasil tidak bisa kita kendalikan, tapi prosesnya menuju hasil yang terbaik itu bisa kita kendalikan. Dan ini yang penting, yang juga pengkhotbah pasal 9 ayat 10 katakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Tandanya apa? Pengkhotbah mengajak manusia untuk menyadari bahwa apapun yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan ini, yang sebaik mungkin yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda, jangan menghilangkan kesempatan. Tetapi ketika ada kesempatan yang baik, respon itu, terima itu sebagai bentuk anugerah pemeliharaan Tuhan. Kerjakan sebaik-baiknya yang kita bisa lakukan. Hasil itu menjadi anugerah Tuhan yang kita serahkan dan kita percayakan pada Tuhan. Tetapi sukacita untuk mengerjakan yang terbaik yang bisa kita lakukan, itu adalah anugerah yang Tuhan nyatakan juga kepada Anda dan saya. Menunjukkan bahwa Anda dan saya bisa melakukan sesuatu yang hebat karena berkat pemeliharaan Tuhan.
Jadi melalui filsafat stoik, marilah mengendalikan emosi dan mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan dan terima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dan percayalah bahwa Tuhan memelihara Anda dan saya begitu hebatnya. Semangat untuk belajar tidak menunda pekerjaan karena Anda dan saya mampu untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.